Maka kelihatan kayak mahal itu juga karena ada sesuatu yang dikembalikan kepada jamaah. Sebagian negara tidak. Nah, karena memang kita ini penduduknya besar, dengan kepulauan dan kemudian luar biasa. Nggak semua seperti beberapa orang kota ngerti. Wah, sebagian itu nggak paham. Sehingga ketika jajan apa pas di sana kadang-kadang ngasih apa saja itu dikira semua laku di sana. Tapi alhamdulillah sekarang juga kita rasa juga nggak seperti dulu. Sekarang mereka pun kadang-kadang mau menerima mata uang rupiah juga. Gitu. Mereka juga udah pintar juga. Gitu. Udah. Artinya ini semua menunjukkan apa? Maka Allah tegur, turunkan ayat ini untuk mengingatkan fatazawwad. Tapi Allah ingatkan dari sekian banyak bekal untuk haji itu, fa inna khairaz zadi taqwa. Betul, ada koper isinya macam-macam, peralatan mandi, peralatan baju, seterusnya. Kadang-kadang juga nanti pulangnya nambah koper lagi, beranak pinak ya. Kemudian bawa orang lain. Nah, itu semua boleh. Tetapi Allah ingatkan bahwa bekal macam-macam ini penting. Tapi dari sekian banyak bekal itu jangan lupa, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebagai bekal takwa. Tujuan untuk pergi ke tanah suci itu jangan lupa. Sehingga tampilannya itu sebagai dzufur rahman, tamu Allah, bukan tampil sebagai seakan wisatawan, bukan, beda. Orang wisata ke tempat itu beda. Tapi ini juga luar biasa menjadi penariknya tanah suci itu. Apa yang orang cari? Berani membayar ratusan juta untuk ke sana. Apakah ini mencari view pemandangan indah? Apakah ada gunung? Apakah ini yang indah-indah dan seterusnya? Tidak. Yang dicari ingin mencari ketentraman dan ketenangan batin. Itulah yang disebut dengan takwa. Makanya Allah ingatkan, kalau ingin berhasil menjadi pribadi takwa, maka bekalnya yang terbaik adalah takwa, jangan lupa dibawa. Ayat ini betul Bapak Ibu terkait dengan haji, tetapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang jadi patokan pelajaran itu adalah keumuman lafadznya, bukan karena sebab turunnya. Meskipun dalam ilmu Al-Quran tafsir mengetahui, mempelajari dan mengetahui sebab nuzul, sebab turunnya ayat itu penting. Dan seseorang tidak akan mampu menguasai pemahaman terhadap ayat itu kalau ada sebab nuzulnya dia nggak paham tentang itu. Tapi perlu diingat, laisa likulli ayat sadaq, ada kaidah, tidak setiap ayat Al-Quran itu ada sebab nuzulnya. Sehingga kalau belajar tafsir, belajar Al-Quran, jangan selalu nanya kepada ustaz-ustazahnya. Setiap ayat ditanya, Ustaz, ayat ini apa sebab nuzul? Ayat ini apa sebab nuzul? Tidak setiap ayat ada sebab nuzul. Tetapi kalau ada ayat ada sebab nuzulnya, maka memahami sebab nuzul ayat itu akan menambah kesempurnaan dalam memahami ayat itu. Nah, itu saya sebutkan dalam kitab saya, buku saya. Salah satu referensi yang harus dirujuk oleh pakar tafsir, ulama tafsir adalah asbabun nuzul. Sebab nuzul. Dan alhamdulillah sekarang kita nggak capek-capek sudah ada ulama yang mengumpulkan dalam kitab khusus tentang asbabun nuzul. Dan sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada asbabun nuzul karangan Imam Al-Wahidi, ada asbabun nuzul karangan Imam Asyuti dan seterusnya. Bapak Ibu Hadiratullah, dari sini jadi paham. Haji itu ibadah apa tidak? Naam, ibadah yang luar biasa. Maka melalui ayat ini Allah juga ingatkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang agung, maka perlu kita mempersiapkan bekal, perlu kita persiapan. Termasuk di sini adalah juga bisa kita ambil perintah Allah ini untuk mempersiapkan bekal ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena Ramadan ini bukan bulan biasa, tetapi bulan yang luar biasa, yang diantaranya Nabi SAW juga mentarhib dan kemudian mengkondisikan juga sahabat dan umatnya saat itu juga diingatkan, difahamkan tentang kehadiran Ramadan. Maka ada hadis yang Nabi sampaikan ketika Nabi menyampaikan tentang Ramadan, beliau ingatkan ini bukan bulan biasa. Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang dimuliakan, bulan yang diberkahi, syahrul mubarak. Pada jatuh Ramadan syahrul mubarak. Akan datang pada kali Ramadan, dan Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi. Bapak Ibu, bukankah selama ini kita selalu mohon kepada Allah agar diberkahi hidup kita, agar diberkahi harta kita? Di antara doa yang kita baca, wa barik lana fina, apa ya Allah berkailah terhadap apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kalau kita masuk rumah, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Meskipun itu masuk rumah kita sendiri, apalagi rumah orang. Ya. Di antara ada wabarakatuh. Maka Nabi SAW menasihati Anas. Anas ingatkan, Anas kalau mau masuk rumahmu, biasakan masuk rumah mengucapkan salam itu kepada keluargamu. Apa kata Nabi? Takun barokatan ala ahliku. Itu akan menjadi hadirnya barokah untuk keluargamu. Waktu Bapak Ibu dulu menikah, ucapan-ucapan selamat tahniah yang disampaikan oleh kerabat, kawan-kawan kepada Bapak Ibu, masih ingat gak? Udah lupa karena udah puluhan tahun. Apa? Doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum. Didoakan supaya berkah rumah tangganya. Berkah. Jadi selalu berkah, itu yang kita cari, berkah. Makanya kata berkah itu begitu familiar di tengah kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu lihat
ada rumah makan, banyak rumah makan berkah, itu banyak dipakai berkah. Ya. Sampai toko bangunan juga banyak yang pakai nama berkah. Ini berkah. Karena memang kita semuanya berkepentingan untuk mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan di antara keistimewaannya adalah syahrul mubarak. Selain keistimewaannya, tiap bulan yang diberkahi. Jadi kalau jujur kita mengharapkan keluarga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya kita persiapkan keluarga kita untuk menyambut Ramadan, dan Ramadan harus menjadi spesial bagi keluarga kita supaya diberkahi Allah. Kalau ingin usaha bisnis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan supaya usaha bisnis kita diberkahi Allah. Kalau kita semua pekerjaan kita, aktivitas kita ingin diberkahi Allah, inilah karena memang Ramadan Allah hadirkan untuk menghadirkan barakah dalam hidup kita. Dan kalau sudah berkah hidup itu Bapak Ibu, itu jaminan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kalau keluarga itu sudah diberkahi Allah, itu dijamin Allah akan berikan barakah kebaikan dunia dan akhirat dan seterusnya. Makanya inilah pentingnya kita berupaya secara maksimal untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan, apalagi ketika Ramadan sudah tinggal beberapa hari, 11 atau 12 hari lagi, maka mentarget berupaya secara maksimal mengkondisikan diri kita, jiwa dan raga kita, fisik kita, hati kita, terutama dengan persiapan lahir. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan peningkatan amal soleh. Ini adalah fa inna khairaz zat, inilah zat yang terbaik, bekal persiapan yang terbaik. Dan kalau bekal persiapannya sudah terbaik, takwa, maka insya Allah akan sampai kepada goal dari Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah goalnya, tujuannya, sehingga juara Ramadan nanti adalah pribadi-pribadi yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya di bulan Sya'ban, dan Allah balighna Ramadan, Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dan kita bisa melaksanakannya dengan baik dan sempurna, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi dan keluarga kita menjadi keluarga dan masyarakat menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meraih kebaikan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.